Halo, perkenalkan nama saya Zaidatul Musofi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai strategi salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu Zalora Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah e-commerce bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai strategi e-commerce dari Zalora. Bagaimana model bisnisnya, strategi pemasaran digital, teknologi yang digunakan, sistem pembayaran dan logistik, serta CRM dan pengalaman pelanggan. Mengapa Zalora menarik untuk dibahas? Karena menurut saya strategi pemasaran Zalora ini tidak semasif dan tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh e-commerce bisnis lainnya. Misalnya video produk tidak semasif beredarnya e-commerce sebelah, kemudian juga content creator setahu saya tidak terlalu masif melakukan strategi pemasaran atau promosi produk-produk melalui aplikasi Zalora. Nah, untuk itu Zalora sangat menarik untuk dilakukan analisis mengenai strategi e-commerce-nya. Langsung saja kita masuk pada model bisnis Zalora. Jadi, model bisnis utama Zalora ini adalah bisnis to consumer. Zalora menjual produk langsung kepada konsumen melalui website dan aplikasi. Barang-barangnya ini disimpan oleh Zalora di stok gudang atau oleh brand resmi yang bekerja sama dengan Zalora. Contohnya adalah konsumen membeli sepatu Nike langsung dari toko resmi Nike di Zalora. Selain itu, model bisnis Zalora juga consumer to consumer, namun hanya terbatas untuk, beberapa individu atau bisnis kecil saja yang bukan brand besar bisa menjadi seller di Zalora Marketplace. Itu pun individu atau bisnis kecil tersebut harus, melalui proses kurasi dan verifikasi dari Zalora agar bisa membuka toko. Namun, fiturnya itu memang memungkinkan untuk penjual individu atau retailer kecil membuka toko online di platform Zalora. Jadi, Zalora ini tidak dirancang sebagai platform consumer to consumer seperti OLX, Shopee, atau Tokopedia, Blibli. Jadi terbatas hanya pada sistem marketplace. Contohnya, seorang pelaku UMKM menjual tas handmade lokal dari rumahnya melalui akun seller resmi di Zalora. Lalu konsumen akhir membeli tas tersebut via Zalora. Kemudian, strategi pemasaran digital Zalora yang pertama melalui media sosial. Di sini Zalora menggunakan platform Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Thread atau Twitter juga dilakukan oleh Zalora. Instagram yang pertama itu sangat menarik. Instagram Zalora menampilkan visual fashion terkini, promosi, dan influencer marketing. Kemudian Facebook biasanya itu lebih ke iklan berbayar dan juga customer engagement. Zalora juga sudah merambah ke TikTok untuk mengoptimalkan konten video singkat yang menampilkan produk trending dan style tips. Kemudian YouTube untuk kampanye besar, video edukatif seperti tutorial dan behind the scene. Kemudian Thread juga digunakan untuk layanan pelanggan dan juga interaksi dengan konsumen. Selain itu, Zalora juga menggunakan search engine optimization dan search engine machine. Zalora menerapkan SEO on page seperti penggunaan kata kunci baju wanita murah, sepatu branded original, dan lain-lain. Zalora juga mengoptimalkan meta description, internal linking, dan skema markup. Blog Zalora dan konten panduan gaya atau style guide yang mendukung SEO organik dengan menjawab intent pengguna. Melalui search engine machine, Zalora menggunakan Google Ads untuk keyword dengan high buying intent seperti beli dress online, promo sepatu original, dan lain-lain. Kemudian remarketing melalui Google Display Network untuk mengejar pengunjung yang belum melakukan konversi. Selain itu, Zalora juga melakukan campaign digital dengan memberikan promo-promo menarik seperti flash sale dan Harbolnas, kemudian brand day campaign, Zalora Now, yang saat ini sudah tersedia membership dengan pengiriman gratis dan benefit eksklusif. Kemudian Zalora Style Awards yang menggabungkan fashion show, live shopping, dan juga konten dari influencer.
Strategi campaign-nya dengan melakukan personalized email marketing dan push notification yang digunakan untuk retargeting. Kemudian menggunakan data analitik untuk segmentasi audiens dan rekomendasi produk berdasarkan perilaku browsing, serta gamifikasi dan konten interaktif dalam aplikasi untuk meningkatkan engagement. Misalnya Spin to Win. Nah, melalui media sosial, ini Zalora menerapkan pendekatan omnichannel untuk memastikan konsistensi merek di semua platform. Influencer marketing menjadi senjata utama, jadi di sini Zalora bermitra dengan selebgram dan fashion content creator untuk meningkatkan kepercayaan dan reach. Jadi Zalora ini sering bekerja sama dengan content creator untuk membagikan kode referral melalui Instagram Story atau sosial media dari content creator tersebut agar konsumen ini melakukan transaksi atau pembelian di Zalora menggunakan kode referral tersebut. Nah, ini sangat menarik sekali kerjasama antara Zalora dan content creator atau selebgram. Nah, kontennya itu dikemas secara visual heavy dan interaktif, jadi sangat efektif untuk menarik Gen Z dan milenial. Kemudian melalui CEO dan CM, strategi Zalora sangat kuat terlihat dari banyaknya halaman yang mendominasi yang didominasi oleh Zalora untuk produk fashion di Asia Tenggara. Jadi ketika kita search produk fashion itu yang pertama akan muncul adalah Zalora. Selain itu, Zalora melakukan campaign digital dengan menggunakan kombinasi antara strategi berbasis data dan konten emosional, kemudian kampanye dibuat real time dan sesuai tren pasar. Jadi Zalora terus mengikuti tren yang sedang viral, kemudian memperkuat posisi sebagai e-commerce fashion yang relevan dan agile. Kemudian kolaborasi dengan brand lokal maupun global untuk memperluas jangkauan dan memperkuat citra sebagai platform fashion terpercaya. Kemudian teknologi yang digunakan oleh Zalora ini seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, Zalora tersedia di website melalui www.zalora.co.id dan juga melalui aplikasi mobile, iOS, dan Android. Websitenya Zalora ini sangat user-friendly, kemudian navigasi intuitif dan tampilannya juga bersih. Fitur seperti filter produk, wishlist, dan kategori dinamis mempercepat proses pencarian. Fitur unggulan lainnya dalam aplikasi mobile itu ada biometric login, push notification untuk promo dan notifikasi pengiriman, visual research, dan try on tapi masih terbatas untuk kategori tertentu. Hanya saja di aplikasi Zalora ini ada yang menurut saya masih kurang karena ketika kita search salah satu nama produk, itu yang keluar kembali lagi dari semua pencarian di Zalora, bukan dari salah satu toko misalnya. Nah, jadi hasil yang keluar dari pencarian itu semua yang ada di Zalora, bukan dari salah satu toko yang ada di Zalora. Sistem pembayarannya, di sini Zalora menerima berbagai channel mulai dari cash on delivery, transfer bank, kartu kredit atau debit, dompet digital, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, link aja, kemudian cicilan 0%. Ini tersedia untuk beberapa bank dan biasanya untuk mendorong pembelian produk premium. Karena di Zalora ini terdapat produk-produk luxury yang memang sudah dijamin keasliannya dan bisa menggunakan cicilan 0%. Kemudian PayPal untuk mendukung transaksi internasional. Selanjutnya adalah sistem logistik. Di sini Zalora memiliki pusat gudang dan distribusi. Warehouse-nya terintegrasi di negara-negara Asia Tenggara. Seperti Indonesia, itu terdapat di Bekasi untuk distribusi nasional. Kemudian Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong. Gudang ini mendukung pengiriman cepat dan pengelolaan stok secara real time. Layanan pengirimannya same day, standard delivery, click and collect. Dan ini yang sangat menarik adalah gratis pengembalian dalam 30 hari. Kemudian teknologi logistiknya AI-based routine optimization, real-time tracking, automate fulfillment system, dan Zalora Partner Platform. CRM-nya di sini ada segmentasi pelanggan, email marketing personal. Jadi Zalora mengirimkan email yang berisi rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja, wishlist, dan juga pencarian terakhir. Post notification dan SMS, kemudian loyalty program membership berbayar, ini baru di Zalora. Jadi konsumen bisa melakukan pengiriman gratis tanpa batas, kemudian CRM analytic. Kemudian yang terakhir adalah customer experience Zalora, itu ada omnichannel, layanan dan pelanggan
layanan pelanggan dan retur, personalisasi pengalaman, dan review rating produk yang sangat bermanfaat untuk konsumen baru melihat ulasan pengguna yang terverifikasi, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Feedback ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memilih brand mitra. Demikian penjelasan mengenai strategi e-commerce dari Zalora Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.